Kebudayaan adalah semua hasil aktivitas manusia, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak, baik dengan tujuan positif maupun negatif. Wujud kebudayaan ada 3, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai gagasan atau wujud ideal. Wujud kebudayaan sebagai gagasan berupa nilai-nilai, norma-norma, peraturan kepercayaan, ide-ide atau ideologi, falsafah maupun gagasan yang terdapat di dalam akal manusia. Kedua adalah wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau tindakan. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas adalah tindakan yang sifatnya konkret karena dapat dilihat, diamati, dan juga didokumentasikan. Contohnya adalah upacara adat, tari tradisional, dan kebiasaan. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai artefak. Wujud kebudayaan sebagai artefak atau karya sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Hal tersebut karena artefak merupakan bentuk fisik kebudayaan manusia yang bisa dilihat, diraba, juga didokumentasikan. Contohnya adalah prasasti, naskah kuno, candi, patung, alat musik daerah, ornamen, dan ragam hias senjata tradisional. Mata pencarian utama suku Lama Holot adalah bercocok tanam di ladang dengan tanaman utamanya yaitu padi dan dilakukan dengan sistem tebang bakar. Tanah yang dikerjakan merupakan milik adat yang disebut tanah wungu dan pada masa lalu pengerjaannya pun diatur oleh kepala adat. Setiap tahap pekerjaan harus diawali dengan upacara dan pembagian kerja dilakukan berdasarkan seks. Pekerjaan berat seperti pembukaan hutan dilakukan oleh laki-laki dan tahap menanam dan panen dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan atau wujud kebudayaan sebagai gagasan. Mereka juga mengenal sistem gotong royong. Tanaman lain yang dibudidayakan adalah ubi kayu, jagung, kacang-kacangan, pisang, nangka, kopi, kemiri, kelapa, dan lain-lain. Alat-alat pertanian yang digunakan masih sederhana, yaitu berupa parang, kapak, tofa untuk membersihkan rumput, tugal, pisau, alat memanen padi. Upacara dalam rangka bercocok tanam di ladang dimulai dengan makan sirip pinang ketika mereka berkumpul yang menyimbolkan rasa kesatuan mereka. Upacara tersebut juga untuk menghormati Dewi Padi dengan mengorbankan hewan dan sajian berupa sirip pinang yang diletakkan di tengah ladang dan dengan tari-tarian yang dilakukan pada waktu panen, merupakan wujud kebudayaan sebagai aktivitas. Dalam perkawinan, suku Lama Holot menganut prinsip eksogami klan, artinya mencari jodoh harus di luar klan sendiri. Salah satu syarat dalam perkawinan adalah mas kawin yang menandai bahwa si wanita telah keluar dari klannya dan juga sebagai alat mempererat hubungan kekeluargaan. Mas kawin berupa gading atau bala dengan bermacam-macam ukuran. Semakin besar ukuran gading itu tentu semakin baik. Yang menentukan besar kecilnya mas kawin itu adalah saudara laki-laki dari ibu si gadis dan orang tua serta saudara-saudara dari si gadis. Hal ini merupakan wujud kebudayaan sebagai artefak. Apabila mas kawin belum dilunasi, maka sang suami harus tinggal dan bekerja di rumah orang tua istrinya. Cara pewarisan wujud-wujud kebudayaan tersebut agar tidak punah. Yang pertama, dilakukan festival Lama Holot oleh pemerintah setempat yang menggali dan mengatrasikan kembali seni budaya peninggalan leluhur yang selama ini sudah ditinggalkan. Cara yang kedua adalah biasanya kaum muda akan disarankan untuk mencari pasangan sesama orang Lama Holot agar adat istiadat untuk menjaga belis gading supaya tidak keluar dari suku tetap ada. Yang ketiga adalah upacara-upacara adat yang tetap dilakukan setiap tahun oleh masyarakat setempat karena sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang.